Shalom, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Saudara masih tetap semangat untuk belajar firman Tuhan lewat Bible Study CK7 yang setiap malam memberkati kita, kecuali libur nasional. Saya percaya apa yang kita pelajari mungkin masih ada hal-hal yang membingungkan, belum jelas gitu ya. Tapi kalau kita terus-terusan belajar, memiliki antusiasme untuk menggali firman Allah, Allah Roh Kudus itu akan menerjemahkannya, saudara. Ya, kami dari unit pengajaran CK7 memberikan pelayanan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Tetapi yang sempurna itu jawabannya dari Tuhan sebenarnya. Nah, gimana caranya? Saudara tetap setia ikuti program Bible Study ini. Terus antusias, ya, mau menggali lebih lagi. Kalau program ini selesai dalam waktu 40-45 menit, saudara harus menyediakan waktu lebih lagi. Untuk apa? Menggali lebih dalam lagi. Maka saya percaya kita semuanya akan mengerti kehendak Allah. Karena Allah yang mewahyukan, Allah juga yang akan menerjemahkan sempurna buat kita semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita malam hari ini dari Keluaran pasal 30, mari kita minta tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya kita tidak melenceng, kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi kita tetap fokus kepada kehendak Tuhan lewat firman yang ditulis, firman diwahyukan, dan firman yang akan kita kupas seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita sembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, hanya oleh karena kuasa darah-Mu lah kami menjadi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan
piringmu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Penuhi setiap kami. Urapi kami, urapi kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Urapi setiap kami, urapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh Yesus, 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 Yesus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan hasrat-Mu, dipenuhi dengan kehendak-Mu, supaya kami dilayakkan menjadi umat tebusan Allah, sehingga darah Yesus tidak sia-sia untuk membersihkan, mengampuni, mengurapi kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu, atas urapan-Mu, atas jamahan-Mu. Dan hal itulah yang membuat kami semakin bergairah untuk menyelam lebih dalam, belajar firman-Mu, menggali lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami diperlihatkan kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan, langsung kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu menyampaikan firman ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Keluaran pasal yang ke-30, saudara. Di sini kita akan banyak belajar, kita akan banyak mengerti bagaimana Allah bukan hanya mempersiapkan kemah suci, bukan hanya mempersiapkan pakaian imam, bukan hanya melayakkan para imamnya, tapi juga Tuhan sedang memberikan sebuah arahan bagaimana mezbah seperti apa, korban seperti apa, alat-alatnya seperti apa. Nah, ini yang akan kita pelajari di Keluaran pasal yang ke-30 ini. Nah, ada banyak ayat saudara, tetapi kita akan ringkas saja. Nanti kita akan cakup semuanya sehingga kita tidak kehilangan apapun juga. Mengenai mezbah pembakaran ukupan. Jadi pasal 30 ini ada banyak hal. Nomor 1, tentang mezbah pembakaran ukupan. Yang kedua, mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Yang ketiga, mengenai bejana pembasuhan. Yang keempat, mengenai minyak urapan yang kudus. Nah, dan yang kelima, mengenai ukupan yang layak dan yang kudus bagi Tuhan. Nah, dari 5 hal ini nanti akan kita pelajari dengan rangkuman supaya kita mengerti dan tidak menghabiskan waktu, tapi intinya dapat. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mengenai mezbah pembakaran ukupan. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni. Bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya. Serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Dan kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu.
pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengungsung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Nah saudara, dari satu perikop ini yang kita pelajari tentang mezbah pembakaran ukupan, sebenarnya nanti itu akan mewakili bagaimana cara membuat tempat atau mezbah-mezbah yang lain. Misalnya tempat ukupan, ya, bejana pembasuhan, ya, mezbah persembahan khusus misalnya. Semuanya terwakili oleh apa? Mezbah pembakaran ukupan ini. Apa maksudnya terwakili? Nomor 1, detil. Sekian hasta, dilapisi emas, sekian ukurannya, taruhnya di mana, ditaruh gelang-gelang seperti apa, kayunya kayu penaga, semuanya detil dan harus tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana Allah secara serius mempersiapkan kemah suci ini. Nah hari ini terbukti, ya, bukan hanya kemah sucinya, bukan hanya pakaian imamnya, bukan hanya imamnya yang diperhatikan Allah, tetapi juga tentang mezbah-mezbahnya, alat-alatnya juga diperhatikan oleh Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan pembakaran ukupan itu, saudara? Ukupan ini melambangkan penyembahan dan doa yang terus-menerus dari umat Allah. Ukupan ini adalah tanda bahwa di dalam kemah suci selalu ada kegiatan, ada peristiwa, ya, dari pihak umat menyembah Allah, dari pihak umat berdoa kepada Allah, dari pihak umat ada hubungan yang tidak pernah terputus-putus kepada Allah. Saya ibaratkan seperti ini. Sedetik saja terputus, maka itu mengakibatkan hal-hal yang luar biasa. Entah bencana, ya, entah murka Allah, entah hal-hal yang membuat bangsa Israel itu ketakutan. Pokoknya sedetik pun tidak boleh ada terputus antara hubungan manusia dengan Allah, antara hubungan umatnya dengan Allah. Itu dilambangkan dengan apa? Pembakaran ukupan. Kalau boleh saya katakan ya, 24 jam setiap hari. 7 hari setiap minggu. Terus menerus ukupan ini dinaikkan kepada Tuhan. Ini tentang penyembahan dan doa yang terus menerus. Nah, mezbah pembakaran ukupan ini dapat dinajiskan. Bila apa? Bila imamnya tidak benar. Bila apa? Bila bahan-bahan yang dipersembahkan tidak seperti yang Tuhan mau. Bisa. Sehingga apa? Tidak diterima oleh Tuhan. Atau sembarangan saja, asal-asalan saja. Allah tidak pernah mau menerima hal-hal yang dari manusia kalau dipersembahkan dengan asal-asalan. Dengan sekedarnya. Dari pihak Allah serius, dari pihak umat juga harus serius. Ini inti tentang apa, saudara? Ukupan, mezbah ukupan ini. Ini dari kayu penaga, saudara. Penaga itu kayu yang khusus, ya, kayu yang khusus. Saya belum menemukan di Indonesia ini kayu penaga itu seperti apa, saudara. Tetapi kalau saudara pernah pergi ke Israel, ya, ke Israel itu ada satu tempat di mana ada miniatur tentang bait suci, ya. Di situ disebutkan nih kayu penaga itu seperti ini, gitu. Nanti kalau saudara ke sana akan ditunjukkan itu. Nah, ini mezbah ini, saudara. Pembakaran ukupan ini diletakkan di dalam ruang kudus. Ingat 3 ruangan ya yang pernah saya
sampaikan, ada Maha Kudus, Ruangan Kudus, dan Pelataran. Nah, ukupan ini, mezbah ukupan ini diletakkan di ruang kudus. Sebab di ruang Maha Kudus hanya ada tabut perjanjian yang isinya 2 loh batu, ya, buli-buli berisi mana, lalu tongkat Harun yang bertunas. Sementara mezbah ukupan ini ada di ruang kudus dan hanya imam yang boleh menaruh sesuatu di dalam mezbah ukupan ini. Ini aturannya, ya. Nah, bau yang harum dari dupa yang berkumandang itu, saudara, itu sangat memenuhi ruangan kemah suci. Ini lambang bahwa Tuhan menginginkan agar dupa yang harum, penyembahan kita, doa-doa kita, pelayanan kita, itu senantiasa hanya dipanjatkan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Pelayananmu, persembahanmu, doa-doamu, pujian penyembahanmu itu hanya melulu kepada Tuhan. Itu bagaikan bau yang harum, seperti ukupan yang dibakar oleh para imam. Itu menyenangkan Tuhan. Allah disenangkan dengan praktek pembakaran ukupan ini. Allah disenangkan dengan pujian penyembahan doa anak-anaknya yang dilantunkan siang dan malam. Allah tidak pernah bosan mendengar penyembahan saudara. Allah tidak pernah bosan mendengar pujian saudara kepadanya. Allah tidak pernah bosan mendengar doa-doa yang dipanjatkan umat kepadanya. Seperti lambang ukupan tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Sepanjang waktu diadakan, demikianlah sepanjang waktu Allah bersedia mendengar, menikmati, dan menjawab doa-doa kita. Itu lambang ukupan, saudara. Ya, jadi kalau saudara baca firman Tuhan ada kata-kata mezbah korban atau pembakaran ukupan, ya, itu melambangkan bahwa dari pihak umatnya selalu memuji Tuhan dan dari pihak Allah selalu bersedia menikmati dan menjawab doa-doa kita. Berikutnya tentang bejana pembasuhan. Ya, bejana pembasuhan itu di ayat 17 sampai 21. Ya, saya rangkumkan begini. Bejana ini merupakan satu tempat untuk menampung air yang diletakkan di antara mezbah tembaga dan kemah suci. Ya. Jadi sebelum umat datang, sebelum imam datang, dia harus membasuh baik tangannya atau kaki mereka sebelum masuk ke tempat kudus. Para imam harus memastikan dirinya bersih untuk ketahirannya, untuk pemurniannya, melarutkan semua kesalahan, melarutkan semua dosa. Karena yang akan dimasuki adalah ruang suci, ruang kudus. Nah, melalui bejana ini, kebutuhan untuk membersihkan diri setiap hari bagi orang-orang yang melayani Tuhan bukan sekedar dianjurkan. Oh, kalau sempat ya, enggak. Tetapi wajib, ini tuntutan Allah. Ingat, firman Allah berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Nah, ini dipraktekkan di dalam apa? Bejana pembasuhan. Nah, praktek seperti ini, saudara, sudah sejak zaman Musa memimpin bangsa Israel. Dan pada tahap atau pada awal ibadah di kemah suci. Nah, nanti ini diadopsi, saudara, diadopsi oleh agama-agama yang lain. Bagaimana dia membersihkan tubuhnya dengan air, ya. Membersihkan bagian-bagian tubuhnya, setiap lubang tubuhnya dibersihkan dengan air. Itu lambang bejana pembasuhan. Jadi modelnya, mereka mengambil model itu dari cara Musa dan Harun mempersiapkan bejana pembasuhan ini.
Saudara kita yang ada di Katolik, ya, kalau mau masuk ke gereja mengikuti upacara misa, dia selalu mengambil satu minyak yang akan dioleskan di tubuhnya lewat tanda salib. Ya. Itu sebenarnya adopsi dari bejana pembasuhan. Inilah tradisi zaman Musa, Harun dan bangsa Israel. Sejak di tanah perjanjian, sejak di padang gurun, mereka sudah memberikan sebuah praktek pembersihan diri. Karena yang akan dihadapi, yang akan dijumpai, tempatnya saja kudus, apalagi yang hadir, dia pasti maha kudus. Jadi bejana pembasuhan itu lambang pembersihan. Bukan hanya kaki dan tangan, tapi nomor satu adalah hati. Hati. Lebih jauh kalau kita pelajari tentang Mazmur 24, saudara. Nanti saudara pelajari ya, Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan nih, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah ini bagian dari bejana pembasuhan itu seperti itu. Nanti misalnya saudara dalam praktek perjamuan kudus, sebelum makan roti lambang tubuh Kristus dan minum anggur lambang darah Kristus, saudara diminta untuk apa? Berdiam diri sejenak. Minta dilayakkan. Minta dikuduskan. Minta diampuni dosa-dosa kita. Tahukah saudara, ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya itu praktek tabernakel ketika pembasuhan di bejana itu. Setiap kali mengintrospeksi diri, melihat ke dalam kesalahan apa yang kita lakukan sehingga kita nanti nggak dilayakkan Tuhan bertemu dengan Dia. Itu namanya introspeksi diri. Dalam praktek tabernakel itu tentang pembasuhan. Supaya kita layak, tahir, dan berkenan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan begini saudara. Kalau itu kita lakukan, maka persembahan kita, pujian kita, itu diterima oleh Tuhan. Tadi dikatakan ya, Mazmur tadi dikatakan yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi persembahan kita, pujian kita, doa kita, pelayanan kita, semuanya diterima Tuhan karena kita sudah dibasuh, dibersihkan, disucikan, dikuduskan itu. Praktek pembasuhan ini diadopsi oleh agama-agama yang lain, ya. Agama-agama yang lain saya nggak akan sebutkan, tetapi saudara tahulah ya bagaimana mereka harus membersihkan dirinya sebelum masuk atau beribadah atau memuji Allahnya. Itu saudara. Yang terakhir, tentang minyak urapan. Nah ini penting kita pelajari saudara. Kenapa? Karena banyak sekali orang menganggap bahwa minyak urapan itu dilakukan pada masa-masa keimaman para Lewi gitu ya. Sampai sekarang sudah tidak berlaku. Banyak yang seperti itu. Tapi mari kita pelajari saudara. Saya akan bacakan di ayat yang ke-22 dari Keluaran 30. Mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 23. Ambillah rempah-rempah. Pilihlah mur tetesan 500 shikal. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal. Dan tebu yang baik 250 shikal. Dan kayu teja 500 shikal. Ditimbang menurut shikal kudus dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur remah-remah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ini sampai dengan ayat ke-33. Tapi saya mau kasih pengertian begini saudara. Ada satu media, artinya sarana, ya, yang dipakai Tuhan dan diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun sebagai lambang apa? Sebagai lambang pengurapan, pengudusan, lalu legalitas dari Allah kepada para imam dan manusia. Dan saudara lihat tadi,
untuk membuat minyak urapan demikian rumitnya, saudara. Ya, 500 sikal ini, 500 sikal itu, ya. Ada kayu manis, bahkan saya juga kaget ada tebu pula, ya. Kayu teja, ya, dicampur menjadi satu, lalu dijadikan sebagai dicampur dengan minyak 50 sikal, ya. Minyak zaitun ditumbuk, lalu dijadiin satu, di mix gitu, lalu dijadikan minyak urapan. Ini juga tidak main-main, saudara. Minyak urapan ini tidak main-main. Karena minyak urapan ini minyak yang kudus. Saudara bisa bayangkan. Bukan hanya tempatnya, bukan hanya kemah sucinya, bukan hanya pakaiannya, bukan hanya orangnya yang kudus. Bukan hanya korbannya, nggak cacat bercela. Tapi juga minyak urapannya juga harus kudus. Dalam hal ini seluruh eksistensi penyembahan, pelayanan, doa harus dilakukan dengan posisi yang kudus. Nah, untuk itu minyak ini dipergunakan sebagai apa? Lambang tentang pengurapan, pentahiran. Saudara pernah dengar atau baca tentang peristiwa bagaimana seorang perempuan meminyaki Yesus? Ya. Lalu diseka dengan rambutnya. Itu lambang apa sih? Lambang keagungan. Lambang kemuliaan. Lambang perkenanan. Lambang orang yang mendapatkan tugas khusus. Mendapatkan orang yang diurapi, itu artinya yang mendapatkan tugas dari Tuhan. Mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Ini gak main-main. Ini agung, ini mulia. Oleh sebab itu, gereja harus mengajarkan kepada para jemaatnya, para domba-dombanya, para pemimpin gereja, para gembala, ya, para hamba-hamba Tuhan harus mengerti bahwa minyak urapan itu bukan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Bukan untuk main-main. Bukan untuk hal-hal yang sifatnya nggak memiliki kaitan dengan tugas keimaman. Hati-hati, saudara. Ini harus diperhatikan. Kalau tidak, maka semuanya akan dinyatakan tidak tahir. Tidak kudus. Itu masalahnya. Nah, siapa yang bisa memberikan pelayanan menggunakan minyak urapan ini dalam hal ini, dalam kemah suci ini nih? Hanya imam besar, loh, saudara. Hanya imam besar. Karena ini otoritas dari Allah. Legalitas dari surga. Supaya manusia ini dilayakkan. Manusia ini dikuduskan. Manusia ini dipercaya Tuhan. Melakukan tugas-tugas yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tapi mampu dilakukan. Seluruh apa yang dilakukan oleh para imam, kalau sudah diurapi dengan minyak urapan ini, maka semuanya ditahirkan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari mulai saat ini, khususnya yang sudah belajar di Bible Study ini, jangan main-main dengan benda ini, saudara, dengan minyak urapan ini, ya. Jangan dikomersilkan. Wah, apalagi punya motivasi menimbun kekayaan dengan cara menggandakan minyak urapan, ya. Menimbun kekayaan dengan cara apa? Ya, mengkomersilkan minyak urapan. Waduh, jangan sekali-sekali terjadi, saudara. Zaman Harun hidup, saudara, masalah tentang minyak urapan ini gemetar loh, saudara. Takut di dalam hormat kepada Tuhan. Kita belajar sekarang. Seperti Tuhan menghendaki semuanya sempurna adanya, demikianlah kita mempergunakan semuanya itu dengan takut dan gentar kepada nama Tuhan itu. Itu cara kita melayani Dia. Itu cara kita menyenangkan Dia. Dan hari ini kita belajar tentang mezbah pembakaran ukupan, tentang bejana pembasuhan, dan minyak urapan, supaya kita semakin layak di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat belajar tentang banyak hal, khususnya tentang mezbah pembakaran ukupan, di mana sepanjang waktu harus ada dupa yang naik ke hadapan Tuhan. Lambang bahwa tidak boleh ada putus
putus antara umat dengan Allah. Tidak boleh ada jeda antara umat dengan Allah. Baik itu penyembahan, pujian, doa-doa kami kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Kami juga belajar tentang bejana pembasuhan. Bagaimana untuk ketemu dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita harus mengakui di depan Tuhan bahwa kita minta ampun kepada Tuhan. Mencuci kaki dan mencuci tangan itu lambang pembersihan diri untuk bertemu dengan Yang Maha Kudus itu. Dan kami belajar bagaimana minyak urapan yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh Musa dan Harun. Itu lambang atas otoritas dari Tuhan. Penyucian, pengudusan, pembersihan, baik roh, jiwa, dan tubuh dilambangkan dengan penggunaan minyak urapan ini. Kami nggak mau main-main. Kami nggak mau memakai hal-hal yang kudus ini untuk hal-hal yang sifatnya tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan kalau kami melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami, kuduskan kami. Kami mengerti sekarang untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus ada step atau tahap-tahap yang harus kami lalui. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya. Dan kami ucap syukur. Semuanya sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya pembersihan dosa. Ya ukupan yang selalu dinaikkan sepanjang waktu karena Allah bersedia menjadi pengantara bagi kami. Yesus sebagai pengantara bagi kami sepanjang waktu. Seperti ukupan yang dinaikkan. Dan pengurapannya itu turun atas kami semuanya. Berkati anak-anakmu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati seluruh yang join di Bible Study ini. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang padamu. Kekasih kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.